A. Ada hubungan apa antara manusia dengan pendidikan? Istilah manusia secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata man yang artinya manusia. Kebetulan sama juga artinya dengan yang ada dalam bahasa Inggris. Selanjutnya penggalan kata yang kedua yaitu nasia yang artinya pelupa. Jadi istilah manusia berarti orang yang sering lupa tentang aturan atau peringatan-peringatan Tuhan. Pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani pedagogi yang akar katanya pais yang berarti anak dan again yang artinya pembimbing. Jadi pedagogi artinya bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Inggris, pendidikan diterjemahkan menjadi education yang berasal dari bahasa Yunani educare yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia karena dimanapun dan kapanpun di dunia terdapat pendidikan. Urusan utama pendidikan adalah manusia. Perbuatan pendidikan diarahkan kepada manusia sebagai urusan utama pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses interaksi manusiawi antara pendidik dengan subjek didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses itu terus berlangsung dalam lingkungan tertentu dengan menggunakan bermacam-macam tindakan yang disebut alat pendidikan. B. Apa itu hakikat manusia? Hakikat manusia secara terminologis adalah realitas manusia secara objektif. Manusia secara kenyataan yang sebenarnya, bukan semu, temporer, atau kondisi labil. Hakikat manusia dimaksudkan pada realitas manusia secara definitif sebagaimana diisyaratkan oleh kategori pengertian umum dari Socrates. Secara terminologis, hakikat itu sendiri adalah realitas sesuatu atau eksistensi sesuatu itu sendiri. Kenyataan eksistensi sesuatu yang sebenarnya, bukan secara semu atau temporer, atau bukan pula kondisi labil. 1. Hakikat manusia berdasarkan beberapa pandangan. Jalaluddin dan Abdullah mengemukakan pandangan tentang hakikat manusia ada pada 4 aliran, yaitu aliran serba zat, aliran serba ruh, aliran dualisme, dan aliran eksistensialisme. Selain itu ada beberapa pandangan ilmuwan barat tentang hakikat manusia. A. Pandangan psikoanalitik dari Sigmund Freud. B. Pandangan humanistik. 2. Sifat hakikat manusia. A. Kemampuan menyadari diri. B. Kemampuan bereksistensi. C. Kata hati atau konsensi of man. D. Moral. E. Kemampuan bertanggung jawab. 3. Dimensi-dimensi hakikat manusia. Menurut Mudiaharjo tahun 2001 dan Umar Tirtaraharja tahun 2000, dimensi-dimensi hakikat manusia adalah sebagai berikut. A. Dimensi keindividualan. B. Dimensi kesosialan. C. Dimensi kesusilaan. Dan D. Dimensi keberagamaan. 5. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Meskipun pendidik itu pada dasarnya baik, tapi pada pelaksanaannya mungkin saja bisa terjadi kesalahan yang lazimnya disebut salah didik. Sehubungan dengan itu, ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu A. Pengembangan yang utuh. B. Pengembangan yang tidak utuh. C. Apa itu hakikat pendidikan? 1. Pengertian pendidikan. Sasaran pendidikan adalah manusia yang mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. 2. Tujuan pendidikan. Tujuan khusus pendidikan dapat dibedakan menjadi 1. Tujuan pendidikan tak lengkap berkenan dengan aspek-aspek kepribadian yang ingin dicapai. 2. Tujuan pendidikan sementara berkenan dengan masa-masa pendidikan institusional. D. Bagaimana hubungan hakikat manusia dengan hakikat pendidikan? Tujuan pendidikan adalah suatu kondisi yang hendak dicapai oleh seseorang, orang atau individu yang hendak mencapai tujuan pendidikan disebut peserta didik.
Orang yang memfasilitasi pencapaian tujuan oleh peserta didik disebut pendidik. Hubungan dan aktivitas yang terjadi di antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan disebut proses pembelajaran.